Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bang Ruhut, kita terlebih dahulu mengupdate informasi tadi yang sudah sebelumnya kami sampaikan juga mengenai kebakaran yang menewaskan 7 orang di toko Bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami Yulinda yang saat ini siap mengabarkan kepada Anda informasi terbaru. Yulinda, bagaimana dengan proses evakuasi? Apakah benar seluruh jenazah ini sudah berhasil dievakuasi begitu? Ya, selamat pagi Cica dan juga pemirsa TV One. Memang saat ini di lokasi kejadian kebakaran ini, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan nomor 32 di Jakarta Selatan ini, memang masih dilakukannya pendinginan oleh para pemadam kebakaran, dan tampaknya juga di atap dari gedungnya sendiri ini masih ada asap yang memang ini masih dilakukan proses pendinginan. Dan juga pemirsa, tadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini memang baru saja 7 orang atau korban ini meninggal dunia dan dilakukan evakuasi, sehingga langsung diralihkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Dan di sini juga terlihat beberapa kerugian barang materi dari toko frame ini yang diduga menjual bingkai foto serta juga ada lukisan, kaligrafi dan segala macam. Memang masih terus dilakukan evakuasi dari para pemadam kebakaran. Dan memang penyebabnya sendiri ini masih belum diketahui karena menunggu identifikasi dari korban yang menjadi korban di kebakaran ini. Dan kita akan langsung tanya kepada Kapolsek dari Mampang Perapatan ini. Kita akan langsung tanya. Misi Pak, boleh minta waktunya sebentar. Pak, izin Pak, ini melihat kebakaran dari saudara frame ini, apa sih Pak yang mendasari ini kok bisa kebakaran seperti ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sampai dengan saat ini yang sudah kita lakukan wawancara atau interogasi ada 8 orang, di mana 5 adalah korban yang sudah dapat kita mintain keterangan, korban luka, yang menyampaikan bahwa pada sekitar pukul 7 malam, salah satu karyawan melakukan pekerjaan menggergaji kayu untuk dibuat frame. Kemudian adik dari owner, karena kayu itu ada rayapnya, oleh salah satu karyawan atau adik owner ini melakukan penyemprotan menggunakan bensin. Nah, kemudian tiba-tiba 5 orang yang ada di basement, mereka bekerja di basement, tiba-tiba melihat percikan api yang langsung menyambar bekas dari bensin tersebut. Untuk sebab sendiri dari para saksi tidak mengetahui, kita masih menunggu dari laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian dari kejadian tadi malam, kami beserta stakeholder, ada Damkar, BPBD, kemudian Satpol PP, TNI, Polri, mengupayakan supaya kebakaran ini tidak merembet ke kanan kiri atau belakang. Sehingga itu yang kami upayakan pertama. Kemudian pada pukul 6 tadi, pada akhirnya api berhasil dipadamkan karena ada beberapa kendala. Salah satunya adalah bahan-bahan yang ada di dalam itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Salah satunya thinner, cat, kayu, dan kertas. Kemudian di lantai basementnya pada saat dilakukan penyemprotan air oleh petugas damkar, ketika air sudah mulai naik di basement, api ikut naik karena ada bahan minyak yang mungkin tidak bisa menyatu dengan air, sehingga api itu ikut naik. Itu yang menjadi kendala, sehingga pemadaman sampai dengan api padam kurang lebih memakan waktu 10 jam. Kemudian saat ini korban meninggal ditemukan 7 orang, sudah berhasil dievakuasi, dan kami bekerja sama dengan DVI, kemudian juga laboratorium forensik, kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut. Pak, untuk 7 korban ini memang sedang melakukan aktivitas apa di dalam rumah ini Pak? Di dalam toko ini? Untuk 7 korban sendiri merupakan sebuah keluarga yang mereka memang tinggal di situ. Jadi pada saat kejadian mereka berada di bangunan bagian belakang di lantai 3, sehingga mereka terjebak ketika api dari bangunan yang di depan itu terbakar. Dan diawali dengan ledakan atau tidak Pak ini kebakaran ini? Ya, dari keterangan saksi yang kami himpun, salah satu karyawan sedang memperbaiki kompresor. Jadi kami masih pastikan kembali ketika laboratorium forensik nanti setelah memeriksa dan menyimpulkan apa yang menjadi penyebab akan baru ketahuan. Yang jelas kalau ledakan dugaan kami karena kompresor yang sedang diperbaiki oleh karyawan yang ada.
Terima kasih Bang Aditya atas waktunya. Pemirsa, begitulah keterangan dari Kapolres Mampang Perapatan ini dan Kapolsek Mampang Perapatan ini, dan juga memang sampai saat ini masih terus dilakukan. Terdapat juga di sini pipa-pipa air Kapolsek Mampang Perapatan, dan memang pipa dari air pun masih terus ada karena mengingat bahwa ini masih proses pendinginan, dan pemadam kebakaran juga sedang menyusur kondisi di dalam saudara frame di Mampang Perapatan ini. Sementara untuk informasi lebih lanjut, kami akan terus menginformasikan kepada Anda bagaimana kondisi ataupun bagaimana kelanjutan dari kebakaran di Mampang Perapatan ini. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari lokasi kebakaran di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.